Hoax. Pasti kalian gak asing di telinga kalian mendengar kata itu, hoax. Pasti kan? Karena hoax ini tuh merupakan kejahatan cybercrime, guys. Dan ini tuh masih menjadi pusat perhatian internasional, masih menjadi pembahasan yang perlu diperhatikan lagi karena maraknya penipu online, maraknya judol, maraknya hoax itu masih menjadi pembahasan yang masih luas, masih tersebar di sini, guys. Walaupun kasusnya tidak separah itu, tapi tuh masih banyak orang-orang yang terkena hoax, judol, dan lain-lainnya terkait dengan cybercrime. Gila nggak tuh? Kalau di hubungan internasional atau di teori realis, perang itu harus digambarkan dengan senjata. Tapi dalam pembahasan ini dan zaman sekarang ini, di dalam era digitalisasi ini, perang itu gak cuman pakai tank sama roket, tapi perang itu bisa lewat HP kalian ini. Jempol kalian itu bisa menjadi perang, guys. Dan setiap notifikasi yang lewat, setiap notifikasi yang masuk ke HP-mu tanpa kamu lihat menggunakan situs-situs website yang resmi, kamu bisa menjual data diri kamu sendiri ke online. Gila gak tuh? Dan kalian pernah gak sih mendapatkan pesan atau kakek nenek kalian atau orang tua kalian melewati WhatsApp atau SMS, selamat, kamu dapat uang 50 juta dengan mentransfer 50.000 ke nomor HP ini. Kalian pernah gak sih mendapatkan WA seperti itu atau pesan seperti itu? Atau kalian pernah gak mendapatkan pesan bahwa Ibu Menteri butuh bantuan promosi untuk judol? Yap, dan semua pesan itu bagian dari cybercrime atau perang cyber. Gak main-main kan? Karena dibalik pesan yang receh itu, dibalik pesan yang menurut kalian atau menurut orang tua kalian, kakek nenek kalian itu menurut pesan yang meyakinkan, itu ada sindikat penipu internasional yang kerjaannya nyedot data kalian untuk dijual. Di Asia Tenggara sendiri, sindikat penipu online dari Kamboja dan Myanmar untuk menculik warga asing untuk menjalankan operasi scam internasional. Korbannya siapa? Ya kita, warga Indonesia, Malaysia, hingga Eropa. Masalahnya, penipu ini bukan orang iseng, guys, tapi penipu ini adalah orang niat. Penipu ini niat untuk menargetkan korbannya. Di negara-negara ini harus mulai bekerja sama untuk melacak pelakunya. Walaupun agak susah karena pelakunya pasti menggonta-ganti informasinya, tapi negara-negara harus memikirkan bagaimana cara untuk menangkap penipu ini, karena penipuan seperti ini tuh bisa mengganggu hubungan diplomasi antar negara, bahkan bisa rusuh waktu pemilu. Pasti kalian juga pernah mendapatkan informasi seperti itu, bukan? Makanya urusan seperti ini tuh sudah masuk ke meja PBB dan Rapat Keamanan ASEAN untuk membahas lagi terkait dengan penipuan online ini. Negara dan pemerintah juga harus bekerja sama, tapi negara dan pemerintah butuh campur tangan dari masyarakatnya, karena kalau tidak dari masyarakatnya, bagaimana? Karena pemerintah dan negara itu butuh masyarakat untuk mengedukasi sekitar terkait dengan penipuan online ini atau cybercrime ini, karena biar nggak gampang ketipu. Karena apa ya, kalau bukan dari kita, dari siapa lagi gitu loh. Kayak negara aman dengan cara kita untuk membantu pemerintah, betul?
Karena kalau tidak ada niat dari kita, tidak ada bantuan dari kita, negara mana bisa berjalan, pemerintah mana bisa berjalan dengan sendirinya, ya kan? Jadi sangat penting untuk mengedukasi tentang begini, walaupun dibilang ngapain sih edukasi seperti itu, kan gue udah tahu, tapi lu melakukan hal yang seharusnya lu tidak lakukan, itu menyebar hoax. Itu kayak lo harus mikir, lo harus tarik lagi kembali kata-kata lo itu, oke? Jadi ya guys, pesannya tuh jangan asal forward, jangan gampang percaya, soalnya jempol lo itu bisa jadi senjata, bisa bantu itu penipunya supaya nyebar hoax, walaupun kalian bukan menjadi tokoh utama, tapi kalian membantu penipu itu tuh untuk menyebarin hoax. Jadi jadilah netizen yang cerdas. Dunia digital itu butuh penjaga, dan itu bisa mulai dari kita. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye.